La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat itu mengunjakan wajan fa'ala, ada asobah. Setiap kita berada pada cahaya pasti ada asobah. Otomatis itu. Makan nasi dijamin kenyang. Minum dijamin hilang haus. Seharusnya mau sholatmu, mau dikirmu, mau tasbihmu, tahmidmu, seluruhnya sebetulnya langsung mendapatkan bagian semuanya. Tidak ada yang minum kopi terasa kopi, minum susu terasa susu, minum makan garam terasa asin, makan gula langsung manis, makan cabai langsung pedas. Itulah yang disebut dengan pahala pada saat kita berada pada frekuensi yang benar, pada frekuensi Tuhan. Bobok menghigorowong cik Allah. Nu penting ulah abring-abringan mawa obor dengan sene taeta. Mengajadikan jauh diri kita manusia sekarang adalah ya lupa kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia adalah mencari sesuatu yang marilah kita tumbuhkan cinta kasih. Marilah kita tajalikan sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang senantiasa adalah Maha menyatukan, yang Maha welas asih, yang Maha pemaaf, Maha pengampun dari semua. Dan marilah kita mulai memandang segala sesuatu adalah dengan cinta, sahabat. Dan insya Allah pada saat kita pandang segala sesuatu dengan cinta, maka segala sesuatu itu adalah bagaimanapun keadaannya adalah akan lebih dirasakan adalah sesuatu yang sangat berguna dari semua. Jadi yang pertama dan juga saya menghimbau adalah yang pertama untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dan juga adalah baik adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah maupun ukhuwah watoniyah dari semua. Marilah kita satukan semuanya. Marilah kita mencintai atas dasar sesama adalah manusia, ukhuwah insaniyah. Ataukah kita adalah dilandasi rasa cinta sebagai adalah penduduk dari sebuah negara atau penduduk daripada bumi Tuhan, sahabat, adalah ukhuwah watoniyah. Dan juga adalah kita sesama adalah orang yang sedang belajar mengembalikan, mengaslamakan diri supaya kita salimah, selamat di dunia dan akhirat, dohir dan batin. Marilah kita dalam ukhuwah Islamiyah, tapi pada dasarnya adalah karena manusia hari ini adalah sedang berjalan dalam kehidupan ini adalah untuk memerankan sebuah peran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Marilah kita menjadi hambanya yang senantiasa adalah memahami tentang hukum-hukumnya. Bagaimana di alam ini sudah ditetapkan olehnya adalah paling tidak adalah yang sudah diketahui oleh kita manusia adalah 15 hukum alam, ya. Dan semuanya berkaitan dengan frekuensi, ya. Maka hari ini dengan frekuensi radio, frekuensi televisi, frekuensi WiFi, kita mengerti bagaimana kita berhubungan, sahabat. Maka oleh karena itu adalah Abah mengajak kepada warga dunia, marilah kita satukan, mari kita damai, semua hidup dengan kedamaian, ketenangan, ya. Bagaimanapun keadaan gonjang-ganjingnya dunia, tapi marilah tetap kepala kita dingin dan hati kita adalah senantiasa terisi dengan zikir, senantiasa terikir ada pada saudara kita, dada kita adalah adanya kesadaran. Sadar sebagai umat manusia, sadar kita adalah sebagai warga dunia, sadar adalah sebagai hamba Tuhan, ya. Yang keduanya juga Abah mengimbau kepada aparat pemerintah hari ini, ya, mulai banyak adalah kejadian-kejadian yang sebetulnya marilah seperti halnya adalah sekarang adalah money laundry, ya, yang telah menggunakan money changer, KP adalah untuk menyembuhkan uang semua. Hari ini marilah kita menahan diri. Buat apa kita adalah memiliki pengakuan kepada harta dengan cara yang tidak benar. Karena pada ujung-ujungnya kita akan menderita. Ini tentang salah dan benar. Nanti kita akan memahami kenapa kita salah, kenapa kita benar, kenapa kita memiliki dosa, dan kenapa kita ada pahala bahasanya. Apa itu dosa, apa itu pahala. Siapa yang
menentukan memilih dosa dan pahala. Siapa memilih benar dan salah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi, maka Abah mengajak sekarang ini juga adalah senjata ditemukan di sekolah. Kepada aparat pemerintah, wabil khusus pada Pak Polisi adalah hari ini, dan juga sahabat-sahabat yang di bagian adalah bea cukai barangkali. Bagaimana memasukin barang ini, walaupun dia adalah shotgun, karena hari ini shotgun itu mudah dirubah menjadi senjata beneran. Maka ini hati-hati, karena dalam pandangan batin Abah sudah begitu banyak senjata yang tanpa dipahami, yang tanpa dikuasai dengan oleh bahkan aparat-aparat pemerintah yang berwenang termasuk kepolisian, sahabat. Marilah betul sinergi adalah kerjasama, ya, kerjasama antara semua elemen, semua ya, bagaimana antara warga masyarakat, kemudian juga kalau melihat hal-hal yang kurang baik, karena pada saat senjata sudah berada, sekarang belum lama di Thailand adalah anak sekolah menembak saudara-saudaranya, keluarganya, kemudian menembak teman-temannya dan lain sebagainya. Yang ketiganya juga karena sekarang akan muktamar PBNU, juga memohon kepada muktamirin adalah marilah untuk saat ini saja memilih pemimpin adalah yang betul-betul adalah tidak karena disebabkan karena uang. Karena kalau senantiasa adalah pemilihan itu disebabkan karena uang, maka kita tidak akan pernah mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul adalah memimpin dengan benar tadi semua. Not the right man on the right place tadi semua. Marilah kita hari ini karena berdasarkan kepentingan bangsa tadi semua dan butuhnya kita pada keamanan dan ketentraman, lembaga seperti PBNU perlu dipimpin oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi tadi semua, ya, pengalaman internasional juga yang bagus, kemudian dan yang paling penting adalah memiliki rasa kebangsaan tadi semua. Rasa kebangsaan yang harus dibangun adalah rasa cinta kepada Nusantara, adalah menghormati, adalah para leluhur kita, adalah semua merupakan para leluhur yang luar biasa di Nusantara. Bukan malah mengagungkan leluhur orang lain yang sesungguhnya mereka adalah justru hanya melakukan kerusakan untuk bangsa ini. Maka hari ini adalah pemimpin PBNU, adalah terutama Rois PBNU adalah dibutuhkan seorang. Dan untuk ini saya melihat Abah Setu adalah, saya mendukung Ki Agil Sirot. Jadi semua ya, saya tidak pernah komunikasi dengan beliau. Tetapi bagi saya untuk hari ini, walaupun dia bukan yang terbaik, tetapi adalah yang terbaik dari yang ada. Dan dalam arti adalah beliau adalah mewakili semua bagian, walaupun tentu adalah banyak cacatnya, tetapi tentu di zaman seperti ini adalah kita tidak bisa mendapatkan seseorang pemimpin yang sangat ideal dari sahabat ya. Jadi itu sahabat sebelum. Yang keempatnya adalah buat teman-teman di Malaysia, insya Allah Abah adalah hari Rabu sudah ada di Malaka. Abah sudah ada di Malaysia hari Selasa, Rabu subuh Abah berangkat dari Indonesia menuju Malaysia, kemudian menuju Malaka, 2 malam di Malaka, yang insya Allah akan melanjutkan perjalanan ke India dari semua. Barangkali buat teman juga yang insya Allah nanti yang ada di Bombay tadi semua ya, atau barangkali sahabat Abah di makbarohnya Syekh Ali Haji Al-Bukhari ya, yang ada di Mulun ya, di Bombay, barangkali nanti bisa kita komunikasi setelah Abah mendapatkan di mana Abah nanti akan tinggal selama tinggal di India selama 5 hari. Kemudian insya Allah tanggal 19, tanggal 20 pagi Abah sudah ada di Indonesia. Tanggal 22 kemudian sahabat-sahabat anak-anak Abah di sini adalah membuat tasyakuran untuk Abah adalah yang karena hari ini adalah masuk pada angka digital yang baru yaitu 60 ya. Sudah meninggalkan angka 5 masuk ke angka 6 tadi semua. Maka anak-anak Abah di sini mereka membuat tasyakuran tadi semua. Adapun adalah acaranya nanti diawali jam 2 adalah santunan anak yatim adalah dari dana Abah pribadi ya. Kemudian jam pada asar berjamaah, setelah itu adalah zikir, sholawat dan khotaman. Kemudian sebelum maghrib akan disusul dengan tawasul ya.
Maka setelah maghrib kita akan masuk ke dalam hiburan. Hiburan sahabat dibagi dua sesi, adalah yang pertama adalah lagu-lagu, adalah apa namanya, lebih lagu rohani. Kemudian setelah Isya bebas tadi semua ya. Itu saja barangkali yang Abah sampaikan sebelum memulai kajian malam hari ini. Yang bertanya Abah sebut saja Mas Ardi, salah satu saja dari sekian banyak yang bertanya tentang salah dan benar. Apa konsekuensi dari salah dan apa konsekuensi dari benar? Dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan apa namanya juga dosa dan pahala? Siapa yang berbuat dosa dan siapa yang berbuat pahala? Nah, kalau kita membaca ya semua adalah secara ya kalau kita bikin tarifnya atau masing-masing tentu kelamaan dari semua. Tarif daripada dosa, tarif daripada pahala, tarif daripada salah, tarif daripada, tapi minimal adalah mewakili jami'un, mani'un, munakisun, adalah mutoridun tadi semua ya. Tapi maka marilah kita pahami bahwa ada istilah dosa dan pahala, ada istilah benar dan salah tadi semua. Tapi kalau kita memahami secara global, sesungguhnya yang disebut dosa dan pahala, yang disebut salah dan benar adalah pada saat kita keluar dari frekuensi. Karena frekuensi yang ada ini hanya frekuensi Allah dan Rasulullah tadi semua. Maka dalam surat An-Nur, maka kita pegang dulu globalnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada adalah Muhammad, utusan Allah tadi semua. Maka pada saat keluar dari frekuensi itu, maka si Adam, maka ada yang disebut dengan Adam adalah bagian daripada jasad tadi semua, maka disitulah bagian dari kegelapan. Maka kita ada mengerti dalam sebuah ayat Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa alaiha makasabat. Maka ini pun sebetulnya Allah sudah memberikan isyarat kepada kita. Allah pada saat hal-hal yang berkaitan, pada saat kita berbuat baik, pada saat berhadap pada frekuensi, ya sejalan dengan frekuensi Tuhan. Bagaimana bersejalan dengan frekuensi Tuhan adalah kita mentajalikan sifat-sifatnya lewat sifat-sifat Rasulullah. Adalah bagaimana kita sidik, tabligh, amanah, dan fatonah tadi semua. Nah, inilah maka dalam fatonah kita harus cerdas. Dalam arti adalah kita menggunakan akal kita di dalam setiap memahami adalah kajian. Baik itu akal ma'asyi, naik pada akal ma'adi, naik pada akal ruhi, dan penghujung akal kulli. Jadi semua adalah bagaimana menggunakan akal. Dan bagaimana akal itu tersinari. Jadi semua, karena akal tanpa tersinari juga adalah kegelapan. Jadi semua. Maka manusia-manusia yang berada dalam kegelapan, walaupun ditambah dengan ilmu, jadi barsiso dia. Jadi ilmunya sendiri adalah kegelapan. Itu yang disebut hijab nuroniyah. Dia adalah ilmu, adalah merupakan nur sesungguhnya. Tetapi ilmu itu akan menjadi hijab. Maka ada bahasa hijab nuroniyah, ada hijab zulmaniyah. Kalau perbuatan yang sifatnya salah adalah hijab berupa kesalahan, kerugian, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Jadi sesungguhnya pelaku pemain di dunia ini dan dia kehidupan ini hanyalah zat dan sifat Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya. Di mana Allah sebagai mubtada, Rasulnya sebagai khobar mubtada. Adapun adalah bungkusnya adalah Adam tadi semua. Nah, disinilah berarti salah dan benar itu ada di mana, nanti kita akan pahami. Itulah dalam hikam Syatoilah berkata, kanallahu ala syai'a ma'ah wa huwa al-ana ma'alaihi kan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan hari ini pun sendiri. Nah, makanya sesungguhnya sebenar-benarnya diri kita adalah seharusnya adalah bukan berjalan menuju Tuhan, tapi sesungguhnya adalah kita adalah mengembalikan hak Tuhan kepada Tuhan. Inilah tujuan kita yang sebenarnya. Maka disebut Islam. Islam itu adalah dari kata aslama. Aslama artinya adalah berserah diri. Apa yang diserahkan adalah sifat ayal kharjiyah, bagian keluar dari diri kita yang disebut dengan Adam. La hayyun, bahwa kita tidak memiliki hidup. La ilmun, bahwa kita tidak memiliki ilmu. La sami'un, kita tidak memiliki pendengaran. La basyirun, kita tidak memiliki penglihatan. La mutakallimun, kita pun tidak memiliki adalah kalam. La qadirun, la muridun, dan sampailah la maujudun bihaqqillah.
Inilah maka sesungguhnya adalah bicara salah dan benar adalah bicara frekuensi, bicara gelap dan terang. Siapa yang bersama Allah berarti bersama dengan frekuensi Allah. Bersama dengan frekuensi Allah berarti bersama dengan pahala bahasanya. Maka ada kemudahan di sana. Maka di situ ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada berkah dan lain sebagainya. Kalau bersama frekuensi Allah tadi semua. Kegelapan pun frekuensinya juga sebetulnya. Makanya itulah kenapa di penghujungnya kita harus mengimani qada dan qadar, qada khairihi wa syarrihi minallah, tetapi pahami karena kita makhluk berakal dan kita pun sudah diberikan oleh Dia. Maka itulah dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita ini sudah diilhamkan oleh Tuhan. Sang dalang sudah meniupkan kepada kita dua potensi. Pada saat potensi yang pertama sebagai makhluk jasad, maka ada fujuraha. Pada saat kita berada pada makhluk ruh, kita ada watakwaha. Nah disitulah dia meminta kepada kita kenapa adalah ada istilah tubadil tadi semua, berganti peran tadi semua. Bukan kita yang berjalan adalah yang menyembah dalang, menyembah dalang, tetapi sesungguhnya adalah inilah harus dimengerti hubungan antara dalang dan wayang, harus dimengerti hubungan antara abid wal ma'bud. Harus dimengerti hubungan antara rozik wal marzuk, antara zikir wal mazkur, antara yang mengingat dan yang diingat, antara yang menciptakan yang diciptakan, antara yang membentuk yang dibentuk, al-musyawir dan kita yang dibentuk. Itulah sebetulnya karena dari awal pun agama itu adalah kata hikam, kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwa ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun adalah ada. Makanya itulah Syaikhullah juga mengingatkan dalam hikmah yang kelima, ijtihaduka fi maduminalaka, bahwa ijtihaduka adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin, ada wataksiruka fi matuliba minka, di samping kita melalaikan perkara yang disuruh adalah dalilun alantimasi al-basirati, maka disitulah ada kebutaan. Maka disitulah Allah berfirman surat Nur ayat 35 tadi adalah masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah miskat tadi semua. Miskat itu adalah kolbu tadi semua. Fiha misbah, di dalamnya adalah ada fuad, ada lampu tadi semua ya. Ada al-misbah, ada az-zujajah, tapi di luarnya adalah ada tirainya. Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, pada saat kita bersama dengan frekuensinya maka ada mubarakah tadi semua. Pada saat kita adalah bersama dengan cahaya akan tumbuhlah pohon itu, akan berbuahlah pohon itu. Jadi bersama dengan kegelapan maka matilah pohon itu. Dan disitulah yang disebut dengan pahala dan dosa. Dosa adalah bukan sesuatu yang menjadi beban, karena dosa adalah kontan, pahala pun juga kontan. Pahala adalah seperti kita makan, maka pahalanya adalah kenyang. Adapun dosa pada saat kita tidak makan adalah dosanya adalah lapar. Berarti sesungguhnya pada saat berada pada satu frekuensi, maka engkau bisa mendengar siaran dengan jelas. Tapi pada saat keluar dari frekuensi, maka engkau adalah tidak bisa mendengar frekuensi itu. Itulah dosa. Dosa adalah pada saat kita keluar dari frekuensi dan kita tidak bisa. Misalnya kita harusnya mendengarkan adalah radio Prambos, tetapi kita keluar malah ke radio Gangga, maka sesungguhnya yang disebut dosa adalah keluarnya kita dari frekuensi Allah. Maka Allah berkata tentang antara iman dan kafir. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah lah yang menjadi penjaga, Allah lah yang menjadi pembimbing, Allah lah yang menjadikan lokomotif, menjadikan guidance untuk membawa kita adalah dari cahaya kegelapan menuju cahaya. Maka itulah bersama Allah adalah kita harus selalu bersama Allah. Dan untuk bersama Allah kita harus hidup. Dan untuk hidup kita harus siap ridho mematikan pengakuan diri kita. Karena tidak bisa kita adalah secara hulul maupun itihad adalah, maka disinilah yang harus kita pahami tentang wahdatul syuhud, kemudian wahdatul wujud, sahabat. Bagaimana hubungannya, maka antara makhluk dengan khalik itu ada hubungan khuluk. Khuluk itu adalah akhlak, maka yang muncul ada takhallaqu bi akhlaqillah. Itu saja tujuan dari Tuhan dari awal. Makanya ibadah itu bukan menyembah, tapi abadah ya'budu ibadatan. Tadi semua. Maka banyak orang membahas iman. Ada ustadz membahas bab iman. Tapi begitu nggak punya beras besok aja udah bingung. Itu nggak iman tandanya.
masih takut kita nggak makan besok pun nggak iman, itu tandanya. Maka disinilah kita harus mengerti yang disebut dengan iman tadi semua ya. Nah inilah pada malam hari ini kita akan coba kita lihat sahabat. Itulah kenapa di dalam ayat tadi kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kenapa Allah menggunakan kata kasabat untuk kebaikan, untuk cahaya? Karena setiap bersama dengan frekuensi Allah, pada saat ada hukum tabur tuai, apa tergantung apa yang kau tabur, maka apa yang akan kau tuai. Maka tabur tuai adalah sama dengan dampaknya. Pada saat engkau melakukan keluar dari frekuensi Allah, maka engkau berada pada kegelapan, maka engkau diistilahkan sebut dengan melakukan dosa dari semua. Itulah maka kebaikan itu selalu dikaitkan dengan taufik. Taufik itu dari wafako, pas frekuensinya. Wafako itu cocok, ketemu antara frekuensi kita dan frekuensi Allah. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Jadi kalau begitu yang melakukan baik dan benar hanya Allah. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang akan kalian lakukan. Tetapi disitulah juga banyak orang yang menafsirkan salah, akhirnya menjadi Jabariyah. Ada lagi yang menjadi Mutajilah. Pada saat bersandar dia, tapi dia ada bersandar pada Allah, Jabariyah. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu, jadilah Mutajilah. Pada saat dia memiliki kekuasaan, jadilah Qadariyah. Tadi semua. Tetapi pada saat Allah diwujudkan, jadilah Mujassimah. Semuanya benar kalau sudah berada pada levelnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu harusnya sudah jam'u tadi semua, mengawinkan tadi semua. Tadi yang falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah sudah mengisyarahkan kepada kita tadi. Makanya ada bahasa kasabah. Kasabat itu berarti pada saat kita berada pada frekuensi Allah, maka ada vibrasi yang positif kepada kita, ada resonansi yang baik pada kita. Tergantung daripada apa yang kita tabur, maka apa yang kita tuai. Tergantung kepada berada kita bersama dengan siapa. Dan kemudian kita akan menarik orang-orang yang sejenis dengan kita. Maka kemarin waktu manakib Abah bahas, lucu yang datang tamu ke Abah, kalau 1 hari 2 hari berturut-turut adalah orang-orang yang ketipu, maka yang datang itu orang-orang yang ketipu. Jadi ternyata walaupun mereka nggak saling kenal, orang-orang yang sama ketipu itu memiliki frekuensi yang sama. Maka mereka akan secara otomatis datang. Ada lagi maka di pengajian Abah ini ada tamu khusus janda misalnya punya masalah. Maka dia pun akan datang 2 hari itu janda semua punya masalah. Ini ternyata inilah hukum frekuensi. Jadi pada saat gelombang itu kamu maka dia akan ditemukan dengan gelombang yang sama. Maka berlakulah hukum tarik menarik. Hukum tolak menolak, hukum yang memiliki masalah yang sama ternyata bisa dikumpulkan yang sama di depan Abah tadi semua. Jadi inilah juga harus dipahami kenapa kita harus selalu bersama dengan cahaya Allah, karena kita ini masih digonjang ganjing. Itulah ada bahasa Imam Ghazali dan juga ada hadis Nabi bahwa al imanu la yajid wa yanqus. Iman itu tebal dan kurang, tipis, maksudnya adalah antara terang dan gelap, maksudnya adalah antara syukur dan kufur, artinya atau antara iman dan syirik, ataukah antara terbuka dan tertutup sesungguhnya. Jadi muncullah benar dan salah di situ. Tetapi dia tidak ada yang bisa melakukan benar dan salah. Mau digerakkan baik ya. Berarti kalau kamu berada pada cahaya seperti Pandawa, maka dalang menggerakkan kamu. Tetapi yang menggerakkan yang Kurawa pun juga dalang. Tapi dalang akan menggerakkan Kurawa sesuai dengan kapasitas dia. Pada saat dia kegelapan, maka dia bermain sebagai Kurawa tadi semua ya. Bagaimana kenapa dia dimainkan sebagai Kurawa? Karena dia akan selalu yang dilihat oleh Kurawa itu pasti yang bukan selain Allah. Itu masalahnya. Itulah maka tadi kata Abah juga. Bahwa sesungguhnya pemain ini hanya Allah dan Rasulnya. Hanya mubtada dan khobar mubtada. Allah dan Muhammad. Tapi si Adam ini bisa berperan dia sebagai Pandawa atau sebagai Kurawa, tergantung. Kalau dia berpegang kepada cahaya, maka dia akan berada pada Pandawa. Maka apapun yang dicarinya, Pandawa itu tidak pernah mencari, bukan menilai benar dan salah, tapi memandang siapa pemilik benar dan salah tadi semua. Maka dia akan selalu berada pada titik benar tadi semua ya. Dan siapapun yang benar maka ada asobah. Itulah kenapa kata kasabat itu wajarnya fa'alah, dan di situ ada asobah. Setiap kita berada pada frekuensi Tuhan, maka akan otomatis ada pahala. Makanya segala selalu dikatakan, baik dalam hadis maupun Quran, amal-amal yang baik adalah selalu ada pahala. Maksudnya,
Bersama dengan Allah itu ada pahala. Dan pahala itu kontan, sahabat. Makanya kalau sebenarnya kalau berdasarkan Al-Quran, orang-orang yang ibadah benar-benar pada Allah, baik dengan sholat, bahkan dengan sholat sekalipun, Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholat, wastabir alaiha. Dan suruhlah ke ahlimu. Nah, ahli di situ bisa secara hakikat kepada dirimu. Ahlimu itu matamu, telingamu, mulutmu, hidungmu, tanganmu, kakimu yang dicuci pada saat wudhu. Nah itu ahli semuanya. Atau ahli adalah keluarga secara syariat adalah keluarga kita semua adalah ahli kita. Wa'mur ahlaka bis salat fastabir alaiha la narzuka rizqa. Aku tidak menyuruh mencari rizki karena rizki itu wal akibatul taqwa. Ada akibat. Nah itu. Jadi kalau begitu sebetulnya setiap kita berada pada frekuensi Allah maka ada asobah. Itulah katakan laha makasabat. Tapi wa alaiha maktasabat ada wajan ada kalimat iktasabat. Wajannya ifta'ala ada ijtihada. Betapa beratnya kegelapan untuk melawan cahaya. Karena hakikat kehidupan ini adalah cahaya. Sementara persoalan-persoalan itu adalah manusia adalah berada pada kegelapan. Jadi itulah kata Allah, wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang dia melalaikan kepada az-zikra, yang melalaikan kepada cahaya, yang keluar dari frekuensi sehingga dia berpindah dari ruh pada jasad, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengatakan ada dengan litahqiq dengan fil madi qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya berada pada frekuensi Allah, sudah pasti untungnya berada pada frekuensi cahaya, sudah pasti untungnya berada pada frekuensi gelombang yang sama dengan frekuensi Tuhan tadi semua. Maka tapi wa qad khaba man dasaha, tapi sudah pasti ruginya siapa yang keluar. Itulah yang kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Adalah dia yang membawa daripada kegelapan menuju cahaya. Artinya menuju kemudahan. Tetapi banyakkan manusia justru adalah mencari kesulitan. Allah sudah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya yuridullah adalah bikumul yusra. Allah menghendaki kepadamu adalah kemudahan. Tapi manusia malah mencarinya adalah usra, kesulitan. Apa yang disebut kesulitan adalah pada saat dia keluar dari frekuensi Tuhan. Tadi semua. Walaupun di mana Tuhan melihat diri manusia akan menggerakkannya, Tuhan tidak melihat gerak tubuhmu, tapi Tuhan melihat kebersihan daripada hatimu. Disinilah dalang itu akan menggerakkanmu sebagai Arjunakah atau sebagai Kurawakah. Kalau di dalam hatimu hanya Allah, maka engkau akan digerakkan sebagai Pandawa dalam kebaikan. Maka itu pahala namanya. Itu adalah benar namanya, baik adalah. Tapi pada saat engkau adalah di dalam dadamu adalah bukan Allah, seperti Kurawa tadi, misalnya makhluk semuanya, maka itulah yang disebut dengan dosa tadi semua. Maka itulah yang dikatakan sering dinadomkan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tadi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah itulah, maka kenapa kita harus zikir la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah sebetulnya adalah untuk zikir nafi isbat, zikir keluar dari diri kita. Harus untuk masuk kepada la ilaha illallah hati kita. Masuk lagi ke dalam la ilaha illa anta adalah untuk masuk ke sifat kepada ruh kita. La ilaha illa ana, masuklah kepada syir kita adalah kezatnya Allah tadi semua ya. La ilaha illallah ma'buda illallah syariat, menyaksikan fi'il tubuhmu. La ilaha illallah la maqsuda illallah adalah tarikat, menyaksikan asma Allah yang menggerakkan tubuhmu. La ilaha illallah adalah matluba illallah adalah hakikat untuk menyaksikan sifat Allah pada ruhmu. La ilaha illallah maujuda illallah, nyatalah Allah segalanya di dalamnya itu semua. Maka disinilah sahabat yang sesungguhnya jadi salah dan benar itu adalah pada saat kita keluar daripada frekuensi Tuhan, sehingga berlakulah hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, hukum sebab akibat, dan hukum dosa dan pahala dari semua ya. Jadi bersama Tuhan, maka maaf ya sahabat, kita sambil, karena abah itu kalau nggak ada sirullah nurullah lewat hidung, kadang-kadang kurang dinikmati itu semua.
tadi semua ya. Nah itulah makanya baik dan benar itu menjadi relatif sahabat ya. Maka itulah kenapa dalam kehidupan ini ada hukum relativitas tadi semua ya. Maka kenapa Imam Qushairi mengatakan apa namanya orang yang berbuat maksiat tapi menyaksikan Allah. Nah itu berarti orang yang sudah ma'rifat. Tidak ada maksiat sebenarnya, tapi bahasanya karena istilah maksiat, istilah dosa adalah pada saat dipandang oleh manusia. Jadi bagi mata Tuhan nggak ada dosa dan pahala sebetulnya. Di mata Tuhan itu dia semuanya baik-baik saja tadi semua. Nggak ada benar dan salah di mata Tuhan itu sebenarnya. Semuanya benar. Di mata Tuhan itu nggak ada berkah nggak berkah. Semuanya berkah. Di mata Tuhan itu nggak ada surga dan neraka. Semuanya surga. Tadi semua. Jadi, karena Tuhan itu memandang kepada kita. Baik dan benar menurut Tuhan itu tidak seperti baik dan benar menurut kita manusia. Kalau kita baik dan benar menurut manusia, sahabat, adalah hanya berdasarkan daripada patokan mayoritas. Bagaimana kesepakatan, oh ini benar, oh ini salah gitu kan. Tapi di mata Tuhan semuanya benar pada saat kita menyaksikan Tuhan. Itulah Imam Qushairi berkata, orang yang bermaksiat, yang mampu menyaksikan Allah lebih baik daripada apa namanya pahalanya daripada orang yang melakukan ketaatan tapi dia tidak mampu menyaksikan Allah, maka dia takjub dengan apa namanya amalnya sendiri. Maka sebetulnya sejalan dengan firman Allah. Janganlah engkau berbahagia dengan amal yang datang dari perbuatanmu, tapi datanglah, berbahagialah dengan amal yang datangnya dari sisi Tuhanmu. Dari semua, ya. Nah inilah sahabat, jadi kalau kita, maka oleh karena itu sebenarnya adalah kita tidak boleh membenci orang yang berbuat salah. Di sini. Maka disitulah kenapa kita di dalam baca Quran itu berlaku hukum tajwid dari kata Abah juga. Bagaimana kita berhubungan dengan orang yang benar dan salah, baik dan benar, salah, dosa dan pahala. Itulah kenapa di dalam huruf itu ada idgham tadi semua ya. Bagaimana idgham biguna, idgham bilaguna, bagaimana kita harus terkadang harus lebur pada orang-orang. Maka kita lebur pada anak kita, lebur pada keluarga kita, lebur pada orang lain. Seperti idgham. Tidak usah selalu menonjolkan ini aku. Maka disinilah kita adalah bagaimana cara berempati adalah kepada mereka. Karena kalau salah itu adalah dihukum, berarti kalau begitu maka berarti mereka akan ditempatkan pada saat mereka sudah salah, sudah keluar dari frekuensi. Artinya bahwa mereka keluar dari frekuensi cahaya, berarti mereka sedang ada dalam kegelapan. Nah, dikasih hukuman, berarti mereka ditambah lagi. Kegelapan dilawan kegelapan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka sebenarnya kalau di dunia ini tidak perlu ada penjara. Maka kenapa di Swiss itu penjara ditutup, sahabat? Di Swiss itu hampir kosong penjara itu. Coba bayangkan. Tapi kita di negara yang ngaku-ngaku adalah beragama Islam, tapi penjara dengan ukuran 100 meter aja orang untuk tidur aja dalam penjara nggak bisa. Harus berdiri gantian dengan orang saking penuhnya. Nah inilah kegelapan yang akan dilawan dengan kegelapan. Maka itulah kadang-kadang orang masuknya mau maling ayam, begitu keluar maka maling domba. Masukin lagi penjara, begitu keluar maling domba, keluar maling sapi. Jadi semua. Kalau tadinya adalah mereka adalah masuk ke dalam penjara itu adalah narkoba karena dia mengisap ganja, kemudian begitu keluar dari penjara dia penjual ganja. Inilah karena kegelapan dilawan dengan kegelapan. Seharusnya kegelapan itu tidak ada lawannya kecuali cahaya, sahabat. Maka disinilah juga mungkin buat program-program LP-LP di seluruh Indonesia. Maka rubahlah sifat sistem pendidikan yang ada di dalam itu. Bagaimana program itu adalah kembali menjadi berupa cahaya dari semua, ya. Maka itulah juga sama. Kenapa pendiri bangsa adalah mendorong yang harus dibangun adalah jiwanya, bukan badannya. Maka dalam lagu Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi hari ini pun sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Maka lihat tingkat kepuasan Prabowo sekarang dari 80% turun sampai tinggal 30%. Karena dia telah melakukan kegiatan yang salah dalam pandangan apapun. Yang seharusnya adalah yang dibangun jiwa itu adalah pendidikannya, kesehatannya, bukan adalah diisi perutnya dengan makanan. Inilah sesungguhnya adalah yang sebenarnya adalah tidak benar dalam konsep dalam konsep apapun tidak benar. Karena kalaupun dikasih makan mereka semua, mereka hanya tenaganya itu malah makin garang untuk berbuat kejahatan. Nah, harusnya yang dibangun adalah jiwanya. Maka itulah kenapa bukan dikurangi adalah dari ongkos pendidikan dan kesehatan.
Malah ini sebaliknya, diambil 40% dari pendidikan, 20% dari kesehatan untuk MBG yang diperuntukkan untuk jasad. Sementara jasad adalah kegelapan. Berarti anggaran yang dilakukan oleh pemerintah MBG ini adalah untuk mensupport kegelapan sebetulnya. Nah inilah akibat, karena kalau seandainya orang-orang yang memimpin adalah tidak mengerti tentang hakikat cahaya dalam kehidupan, sahabat. Jadi inilah maka barangkali hari ini maka lihat kita, maka sekolah senjata pun sampai di sekolah. 1000 pucuk senjata ada di sekolah. Bagaimana? Ini khawatir, karena saya pernah mendengar juga di Bogor ada sebuah pesantren katanya. Walaupun saya belum melihat sendiri, tapi saya dapat masukan dari orang-orang yang bisa saya anggap itu ribuan pucuk senjata. Jadi sekarang ini banyak senjata yang berada di masyarakat. Suatu saat nanti akan menjadi sebuah ledakan yang sebetulnya adalah membahayakan buat negara. Cuma kelihatannya negaranya anteng-anteng saja dengan hal yang demikian. Semua ya. Sekarang itu begitu nyata. Sampai KP pun berubah jadi penyimpanan uang. Jadi semua. Tempat nyuri mereka. Nah ini sampai di yang seharusnya orang penegak hukum, malah sekarang adalah hakimnya dinaikkan gaji 300%. Inilah salah kaprah lagi Prabowo. Jadi semua. Inilah kalau memimpin tidak pakai cahaya. Jadi semua. Semuanya hanya berdasarkan secara ego. Yang penting gua bisa lakukan saja. Sama lagi Menteri Keuangannya koplok lagi semua. Nah inilah yang terjadi hari ini. Nah, ini. Yang penting asal Bapak senang. Ya, dari semua. Akhirnya ujung-ujungnya rakyat dikejar-kejar pajak. Aduh inilah yang. Makanya disinilah sahabat nanti. Buat pemimpin pemilihan ketua PBNU hari ini. Pilihlah yang punya cahaya. Bukan hanya sebatas kiai. Dari semua. Cahaya yang datang adalah dari akalnya. Karena ada syu'ul basyirah, orang yang memiliki syu'ul basyirah akan membawa kepada ainul basyirah yang akan membawa pada hakul basyirah. Jadi bukan hanya ilmu al-ilmu nurun, tapi kalau ilmu tidak bercahaya, dia adalah kegelapan dari semua. Diisi ilmu pun barsisok, diisi harta pun dia salah badan korun, dikasih jabatan pun dia adalah Firaun dari semua ya. Maka hari ini marilah Abah selalu ingin mengajak pada anak bangsa, marilah. Karena kita ini adalah merupakan pemilik sejarah peradaban manusia yang awal. Disinilah segalanya dimulai semuanya. Oleh karena itu pada saat membahas tentang baik dan benar ini, marilah kita jadi Pandawa sekarang. Bagaimana mengaktifkan 5 Pandawa di dalam diri kita. Aktifkan Yudhistira, aktifkan Bima dalam diri kita. Yudhistira adalah pemikiran yang jernih, cerdas, selalu adalah apik, tilik, yang pamilih. Itulah Yudhistira. Tapi kemudian juga adalah benar dalam mengambil tindakan, bidikan yang tepat, adalah pikiran yang jernih. Itulah Arjuna. Tetapi harus memiliki power, itulah Bima di semua. Ya. Tetapi disitulah dibutuhkan adalah Nakula Sadewa. Ada tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan punya fungsi, tangan kiri punya fungsi. Mata kanan, mata kiri, lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, dada kanan, dada kiri, kaki kanan, kaki kiri, semuanya adalah kita harus satukan semuanya. Jangan berada pada dualitas tadi semua. Karena dualitas yang akhirnya menjadikan kita lupa kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu adalah ahad tadi semua. Tapi kalau berada pada dualitas berarti kita selalu berada pada kesyirikan tadi semua. Itulah yang disebut al-sunnah wal jamaah. Jam'ukan dohiron wa batinan tadi semua. Jam'ukan syariat dan hakikat tadi semua ya. Tadi semua. Jadi kembalilah tadi. Maka tadi dalam kenapa kata Quran tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, itu mengunjakan wajan fa'ala, ada asobah. Setiap kita berada pada cahaya pasti ada asobah. Otomatis itu. Makan nasi dijamin kenyang. Minum dijamin hilang haus. Seharusnya mau sholatmu, mau dikirmu, mau tasbihmu, tahmidmu, seluruhnya sebetulnya langsung mendapatkan bagian semuanya. Tidak ada yang minum kopi terasa kopi, minum susu terasa susu, minum makan garam terasa asin, makan gula langsung manis, makan cabai langsung pedas. Itulah yang disebut dengan pahala pada saat kita berada pada frekuensi yang benar, pada frekuensi Tuhan. Bobok mangih gorowong cik Allah. Nu penting ulah abring-abringan mawa obor dengan seno taeta.
Menjadikan jauh diri kita manusia sekarang adalah dia lupa kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia adalah mencari sesuatu yang di luar dirinya, sementara segalanya sudah ada pada dirinya. Jadi semua ya, dan pada diri kita lah kembali nanti akan dikembalikan segala persoalan kepada diri kita semua. Maka hari ini kita sedang menyusun kisah yang terbaik adalah yang disebut dengan kodok, yang disebut lauh mahfud sebenarnya. Yang akan dikalungkan, yang akan disetorkan setiap Nisfu Sya'ban, yang kemudian pada saat kematian kita jadilah satu buku, dan kemudian pada saat lahir wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi, dikalungkan kembali untuk kita perankan kembali. Jadi janganlah menuduh Allah hanya membuat hukumnya saja. Itulah tilka sunnatullah. Itulah hukum cahaya. Tadi Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurhi kamiskat fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudiu nurun ala nurin. Itulah nurun ala nurin. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu dohir, kembalikan pada cahaya, dan kemudian batin pun satukan menjadi cahaya. Karena kita sesungguhnya adalah ruh yang ditiupkan Allah, dan ruh adalah makhluk cahaya. Maka pada saat kita berada pada cangkang ayan khorziyah, maka kita berada pada kegelapan, berarti keluar dari frekuensi Allah. Maka disitulah ada bahasa iktasabat. Iktasabat wajan adalah ifta'ala, ada ijtahada. Maka kita ini berjuang untuk hidup, berjuang untuk cari kerja, berjuang. Padahal pada saat kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada saat engkau sudah lepaskan tawakal itu mewakilkan kepadanya, berarti memfanakan, menafikan keberadaan diri kita. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihafilallah. Itu kemudian pada saat kita mani tobatnya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pindahkanlah aku tadi dari tempat adalah dari anjalna mubarakan tadi semua ke tempat yang berkah tadi semua ya. Tadi Allahumma ta'alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal syihah, abwabal quwwah, abwabal salamah, abwabal syahadah, abwabal rahmah, abwabal jannah semuanya. Jannatul ma'wa adalah ruh jismanimu, pada jasadmu. Jannatul naim pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada syirmu. Maka 4 lapis surga sudah kau bisa pilih oleh dirimu sendiri sebetulnya. Nah inilah sahabat ya tentang salah dan benar, kemudian adalah baik dan salah, kemudian dosa dan pahala adalah hanyalah itu sesungguhnya. Nah, bahkan sebetulnya di mata Tuhan yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu buruk. Maka itulah kehidupan ini tentang siapa yang memilih. Maka Tuhan sudah mengilhamkan wa nafsi wa masawaha falaha fujuraha wa taqwaha. Kita memilih yang mana dari semua. Nah, disinilah kita diberikan, Tuhan sudah mengilhamkan, memberikan kekuatan dengan meniupkan ruhnya di situ. Tergantung kita berada pada bagian mana yang kita mau pakai. Pada kegelapankah atau pada cahayakah? Berdasarkan pada kegelapan, berarti kita sedang keluar dari frekuensinya. Bersama dengan jasad, berarti keluar dari frekuensinya. Maka ibadah yang dilakukan dengan jasad, itulah kenapa Syaikhullah mengatakan, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiyah. Amal itu hanyalah bangke. Amal itu adalah sesuatu perbuatan yang mati, tapi adalah ruhnya amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itu pada saat kita sudah tubadil, ya sudah pada saat kita sudah mukhlas, adalah menyerahkan semuanya. Menyaksikan fi'il Allah pada tubuh, menyaksikan asma Allah pada hati, menyaksikan sifat Allah adalah pada ruh, menyaksikan zat Allah pada syirik kita. Sahabat, ya. Sederhana. Syaratnya tadi kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Tapi ada syaratnya. Aku menghendaki kemudahan. Mudah kata Allah. Itulah kenapa Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata syahlun. Yusrun adalah mudah, syahlun adalah mudah. Yusrun adalah mudah tanpa syarat. Maka dengan Allah itu adalah tanpa syarat. Maka Ar-Rahmani, Allah memberi nikmat tanpa syarat. Tadi semua. Tapi Ar-Rahimi artinya adalah
kalau mau ke dalam adalah kita harus membutuhkan syarat berpindah dari syariat ke tarekat, tarekat ke hakikat, itu syarat masuk ke dalam. Maka itulah, maka dia sudah mengatakan, maka kata yusrun adalah berarti adalah kemudahan, maka tetapi Allah meminta syarat walitukmilul iddata dari semua. Maka jangan lagi sisakan pengakuan, walitukmilul id, kembalikan seluruhnya, totalitas tadi semua. Walitukmilul iddata walitukabbirullah tadi semua. Dan agungkan Allah tadi semua, akbarkan Allah. Itulah kenapa dalam sholat kita ada takbir. Takbir itulah mengagungkan Allahu Akbar. Akbar itu di kolbu. Allahu Akbar. Akbar itu adalah, akbar itu bukan tadi semua ya. Maka kenapa dia menggunakan segat mubalaghah tadi semua ya. Bukan Allahu Kabir tadi semua, tapi Allahu Akbar tadi semua. Kalau Allahu Kabir bisa jadi ada yang lain. Tapi Allahu Akbar habislah yang lain. Itulah kenapa syarat sholat itu alhamdu. Alhamdu itu 5 huruf. Dan itu tubuhmu sendiri. Serahkan seluruh tubuhmu itu kepada Allah. Maka alhamdu menggunakan tamlil istighraq. Seluruhnya milik Allah. Tidak ada yang tidak bisa kita puji. Pujilah seluruhnya. Mau puji kodim alal kodim. Mau puji kodim alal hadis. Puji hadis alal kodim. Puji hadis alal hadis. Secara tauhid adalah puji kodim adalah kodim. Dia memuji dirinya. Dia kepada dirinya. Dia kepada yang diciptakannya. Yang diciptakannya kepada dirinya. Atau sesama dengan antara diciptakan. Maka tidak ada puji antara makhluk dengan makhluk. Karena seluruh makhluk itu adalah dorau. Wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Nah inilah sahabat tentang sesungguhnya. Maka belum tentu yang buruk itu adalah buruk. Maka hari ini telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ternyata pada saat semua materi ini diuji adalah kosong. Hanya ada sel. Pada sel itu hanya ada elektron, proton, dan neutron. Ternyata pada elektron yang dianggap negatif, ternyata ada yang positif. Nah, disinilah kita mengerti. Ternyata belum tentu bahwa kesalahan yang dilakukan manusia, dosa yang dilakukan manusia itu adalah salah menurut mata Allah. Tadi semua. Dan belum tentu orang melakukan ketaatan itu benar menurut Allah. Maka kenapa Allah berfirman wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka tetapi adalah baik untukmu. Boleh jadi kamu suka ternyata buruk bagimu. Nah disinilah hidup ini bukan tentang suka dan suka, benar dan salah menurut anggapan kita. Benar enggak menurut anggapan Allah. Nah inilah maka buat sahabat-sahabat syariat juga jangan suka menghukum orang hakikat. Karena pada dasarnya kalian belum paham dari semua ya. Karena belum tentu contoh antara apa yang dikatakan Musa dan Khidir dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang dikatakan Musa benar menurut syariat. Membolongi perahu di atas laut yang bergelombang. Itu adalah menurut akal maasi adalah kebodohan. Tetapi menurut akal kulli, akal ruhi, akalnya Khidir belum tentu. Karena apa yang kau lihat dengan dohir belum tentu benar. Disinilah kadang-kadang orang syariat selalu tertipu dari semua. Karena syariat, ro'a, penglihatan seperti halnya syariat itu penglihatan mata dohir. Kau lihat dunia ini kelihatan ada, padahal kenyataannya tidak ada. Inilah syariat itu kebanyakan menipu. Maka itu Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah fata morgana dari semua. Ada tapi tidak ada. Seperti engkau melihat di sesuatu jauh adalah ada kabut, tetapi pada saat kau datangi kabut itu tidak ada. Karena sebenarnya maka itulah dalam kehidupan manusia sahabat. Sering manusia tertipu. Udah mau menguntungkan tahu-tahu hilang. Udah dapat proyek yang kelihatan tangan gagal. Bahkan makanan udah mau masuk ke sini masih jatuh. Bahkan udah masuk ke perut dimuntah lagi. Itulah sesungguhnya. Belum tentu yang dikatakan buruk oleh manusia itu buruk. Itulah. Maka disinilah antara syariat dan hakikat yang harus kalian pahami. Maka jangan selalu memandang. Karena tadi agar pada saat abang ngaji syariat lain lagi ngajinya. Pada saat abang ngaji hakikat ada ilmu rasa. Tentu saja lain lagi ngajinya. Itulah seperti Musa dan Khidir. Tadi semua. Membolongi perahu menurut akal maasi salah. Tapi menurut akal kulli dan ruhi tidak salah. Ternyata Khidir benar. Tuh. Kemudian pada saat adalah Musa meminta Khidir untuk membangun ada bangunan reyot milik anak yatim malah dirobohkan oleh Khidir. Musa salah lagi melihat. Inilah syariat selalu salah melihat. Tadi semua. Maka disitulah Musa berontak.
Dikisahkan Musa adalah murid gagal. Tetapi walaupun begitu, Musa adalah bukan ecek-ecek dari semua ya sahabat. Adalah maka sebenarnya dalam kisah dalam surat Al-Isra, yang sebetulnya surat Al-Isra itu dulunya surat itu bernama surat Bani Israel, karena orang banyak yang nggak suka dengan Bani Israel. Itu surat main ganti aja tuh namanya itu. Coba kamu cek itu. Sebetulnya dulu itu surat itu namanya Bani Israel dari semua. Dan yang kisahkan subhanallah di asra bi abi itu sebetulnya bukan Muhammad. Itu kisah Musa sebetulnya. Kalau kamu mau ngerti. Nah inilah makanya sekarang ini manusia udah tadi karena tafsirnya keluar, harusnya tafsirnya kesir ke dalam malah keluar. Itu semuanya. Dari semua. Nah inilah yang banyak harus dipahami hari ini tadi semua. Maka Abah adalah memancing semuanya adalah untuk terus belajar. Adalah dengan memberikan informasi-informasi yang barangkali tidak umum. Justru hari ini adalah untuk hari ini dituntut kita adalah untuk melakukan itu. Karena nanti teknologinya akan menggiring kita akan arah ke situ. Kalau hari ini kita tidak mau move on, maka kita akan terjebak di dalam kebodohan teknologi yang akhirnya kita jadi korban teknologi seperti hari ini. Tadi semua maka korban judi online inilah akibat korban teknologi. Sekarang ada di pondok, ada di pesantren, ada di universitas, bahkan kiai-kiai ikut masang judi online sekarang. Tadi semua slot, tadi semua. Inilah akibat tidak mengerti. Karena kalau seandainya di dunia justru tidak ada orang itu di Eropa itu korban judi online tadi semua. Hanya ada di negara kita Islam, yang aku Islam, yang selalu berwudu tadi semua, yang mulutnya kumur-kumur terus, yang tangannya dicuci terus, mukanya dicuci terus, tapi hatinya inilah yang tidak pernah dibersihkan. Inilah sahabat yang harus dipahami. Kisah Musa dan Khidir ini adalah menggambarkan, tetapi Musa adalah seseorang yang betul-betul luar biasa. Maka sesungguhnya adalah surat Al-Isra itu, surat Bani Israel itu adalah kisah tentang Musa yang umatnya selalu ingin melihat Tuhan. Tapi orang Islam hari ini nggak mau melihat Tuhan, malah takut murtad, takut mana tadi semua. Sampai mereka mengatakan, la nu'mina laka hatta narallahi jahratan. Hei Musa, aku tidak akan iman padamu sampai aku melihat Tuhan dengan jahar, dengan dohir. Nah, itulah seharusnya kita ini, supaya kita bisa bersahadat, menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat dengan mata, sahabat. Inilah harusnya. Tidak boleh kita hanya melihat Allah lah yang sebetulnya ada. Kan aneh kalau seandainya meja kayu ini adalah kayu. Kamu hanya melihat meja, tapi kayunya nggak terlihat. Kan aneh. Sementara botol plastik ini sebenarnya plastik. Tapi kamu terjebak melihat botol. Sebetulnya. Gelas kaca ini sebetulnya yang ada kaca. Tapi kamu terjebak pada bentuk gelas. Ada sebetulnya asbak besi ini sebetulnya adalah besi. Kamu terjebak melihat bentuk asbak. Ini kan sebetulnya karena bentuk dari semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya tentang tidak berpisahnya rozik wal marzuk. Siapa yang berikan rizki adalah si besi. Siapa yang beri rizki ya si asbak besi. Maka disitulah tentang frekuensi. Kalau yang ada asbak, hilanglah besi. Kalau yang ada besi, kamu harus hilang. Besi itu akan ada, kecuali adalah si asbak adalah mengaslamakan dirinya. Karena pada saat dia posisi sebagai asbak, dia adalah akan ada pada salah. Dan pada saat dia melepaskan keberadaan dirinya, dia akan ada pada titik benar. Pada saat dia mengaku dirinya asbak, dia akan ada pada istilah dosa. Tapi pada saat dia sebagai melepaskan pengakuannya, dia akan berada pada yang disebut pahala. Maka ada asobah. Ingat itu. Dalam kata kasabat, ada wajan fa'ala, ada asobah. Tapi pada saat dia sebagai asbak, maka ada wajan iktasabat. Iktasabat wajan ifta'ala. Maka dia harus berjuang untuk hidupnya. Itulah kenapa manusia terkaing-kaing di alam dunia. Karena dia yang ada. Dia adalah kegelapan, seolah melawan cahaya. Tadi semua Tuhannya sudah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Tapi syaratnya walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tadi hanya agungkan yang ada. Tadi hanya ada dia. Barulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh. Bagaimana qaribnya? Sedekat antara asbak besi dan besi ini. Sedekat antara plastik dan plastik, botol plastik ini. Sedekat antara kaca dan gelas kaca ini. Sedekat antara keramik dan pisin keramik ini. Sedekat adalah antara
jerami dan tisu ini tidak berpisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Akhirnya pada saat si botol ini abring-abringan mencari Tuhan, jadi ketawa ini masih plastik tadi semua. Akibatnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Itulah akibat kamu mencari sesuatu keluar dari diri. Dan Nabi sudah berkata, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Bukan hanya itu, ternyata dampaknya sahabat. Kau keluar dari dirimu, engkau keluar dari frekuensi Tuhan. Dari semua. Maka kau tidak menemukan apa-apa di luar dari dirimu itu. Inilah yang harus dipahami. Botol plastik ini mencari Tuhannya keluar dari diri. Berarti dia telah menyakiti Tuhannya sendiri. Wah, kata Tuhannya, inna rabbaka ahata binnas. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu yang melitu. Hei botol plastik, sebetulnya Tuhanmu adalah si plastik lah yang melitu dirimu. Itulah syaitan berkata, ada haru wis ngadohirkan Allah. Wis ngadohirkan, kita rubah saja. Wis ngadohirkan plastik, wujuda kula syai'in menjadi botol plastik. Tadi, li'annahu karena satu nih plastik adalah al-batin pada botol plastik. Watawa, dan tugas si botol plastik ini adalah menghilangkan wujuda kula syai'in, wujudnya dia dirinya sendiri. Dari semuanya. Li'annahu karena satu nih plastik ad-dohir. Itulah. Maka makhluk ini sebenarnya goib. Sebenarnya. Tadi 99% materi ini hanya ternyata adalah sel. Setiap sel adalah elektron, proton, neutron. Tetapi setiap elektron yang negatif itu ada positron. Dalam yang negatif, maka jangan selalu merendahkan yang negatif. Karena di dalamnya ada positif. Tapi juga pada positif. Ingat. Sepositif-positifnya ada negatif. Maka dalam kehidupan. Tadi. Maka itulah kata Allah, wa asya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak perkara dengan satu hal. Rugi, kamu tidak suka. Tapi wa huwa khairul lakum. Tadi semua tertipu. Wa huwa khairul lakum. Sebetulnya tidak ada bahasa tipu, menipu. Tidak ada rugi. Tidak ada semuanya untung kalau dipandang. Tiada sakit, tiada sehat. Semuanya sehat. Semuanya baik. Karena di mata Tuhan tidak ada yang buruk, sahabat. Inilah, marilah kita belajar untuk memandang sebagaimana Tuhan memandang kepada kehidupan ini semua, ya. Inilah kalau tidak begitu maka kalian tidak akan menemukan kedamaian di dalam hidup ini, sahabat, ya. Maka itulah tayuda salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Nah, makanya bagaimana ujibu da'watad meminta da'aya doa, bagaimana menghadirkan si plastik dengan botol si plastik ini, mematikan dirimu. Bagaimana cara mematikan dirimu? Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Bicaralah dengan hatimu. Biarkan dia yang ada berbicara kepada Tuhan yang ada. Karena dia yang satu frekuensi. Apa yang ada pada diri kita? Ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Karena dia adalah cahaya, semua tubuh kita adalah kegelapan. Tidak mungkin tubuh ini kegelapan bisa berhubungan. Karena tidak ada di mata Allah. Maka Allah mengatakan bahwa aku tidak melihat gerak tubuhmu, batang tubuhmu. Aku tidak melihat sukumu, warna kulitmu. Tapi yang kulihat adalah hati di dalam dirimu. Itulah maka kata Allah dalam Quran. Kana man dakhalahu kana amina. Barang siapa telah masuk kaca nurun ala nurin ke dalam dadanya, man dakhalahu kana amina. Amanlah dia semua. Karena dia berada pada asobah, pada kata kasabat yang ada wajan fa'ala, yang ada asobah, maka semuanya tidak usah dicari lagi sebetulnya. Itulah bahasa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min. Otomatis kamu minum hilang haus, kamu makan datang kenyang, kamu gigit cabai datang pedas. Begitulah Tuhan sebetulnya. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena kamu berada pada cangkang yang sebetulnya adalah kegelapan. Tadi semua. Tadi walladzina kafaru yukhrijum minan nur ila dzulumat. Semua. Inilah yang terjadi hari ini, sahabat. Maka itulah yang menyebabkan salah dan benar, dosa dan pahala sesungguhnya. Bukan hitung-hitung. Karena sesungguhnya akan langsung kok dampaknya. Kamu seperti pahala. Minum, haus. Haus itu minum, maka hilang haus itulah pahala. Tapi hausnya itulah adalah dosa yang harus dipahami. Makan itulah pahala, kenyang itu. Tapi pada saat lapar, itulah dosa sebetulnya. Tuhan tidak ada yang ngait-ngaitan dengan sifatnya adalah mengancam kamu dengan sesuatu yang otomatis. Kamu masuk frekuensinya, maka kau mendapatkan apa yang kau inginkan sebetulnya. Maka itulah kata dia, apa namanya. Nah, itulah juga kenapa dalam hikam dikatakan, kenapa Abah selalu bahas ini, karena semuanya tentang pengakuan. Jadi salah dan benar, dosa itu adalah pada saat kamu jadi kurawa itu. Kenapa jadi kurawa?
Karena tadi akibat pengakuan mana'aka antadaiya ma laisa mimma lil makhlukin, apa boleh kita mengakui milik makhluk orang lain, makhluk lain menjadi makhluk milikmu? Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Apalagi mengakui bahwa yang wujud itu si botol, bahwa yang ada itu si botol, yang hidup itu si botol. Tentu ada si plastik akan marah pada si botol. Semua ya. Karena dia ada, sebetulnya bukan bahasa marah, artinya kamu keluar dari frekuensinya, sahabat. Maka akhirnya bagi si botol, terserah si plastik, terserah si botol ini maksiat, tapi dia mengerti bahwa dia tidak punya daya kekuatan. Itu baik di mata si plastik. Maka kenapa Robi Adawiyah Jablay jadi waliyah, Syekh Sakoti rampok jadi wali, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab menjadi sahabat? Itulah karena dia mampu menyaksikan Allah. Walaupun, karena di mata Allah nggak ada baik dan buruk sebetulnya. Tapi dia menyaksikan Allah pada gerakan yang dianggap oleh kesepakatan mayoritas adalah salah. Tapi di mata Tuhan nggak ada salah dan benar sebetulnya. Adalah bagaimana kamu adalah tentang ru'yatullah. Maka segalanya tentang ru'yatullah. Melihat Allah. Pada afalnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Pada afalnya, itulah kata Kifayatul Awam. Wahdaniyat fil afal, wadaniyat sifat, wadaniyat adalah fil asma, wadaniyat sifat, wadaniyat bisa. Karena kehidupan ini semuanya hanya tentang cahaya, tentang tajalliyat, tanajulat, tahyunat. Itu saja, sahabat. Kalau sudah begitu, maka sesungguhnya, maka walaupun di mata manusia kayak salah, belum tentu di mata Tuhan. Hati-hati makanya. Banyak orang-orang yang jadi wali adalah dari sisi yang negatif, padahal dia sudah dihukum oleh manusia sebagai orang salah. Tapi di mata Tuhan tidak salah. Tuh. Tapi ada manusia dianggap oleh manusia adalah mulia, tapi di mata Tuhan dia adalah salah. Nah inilah kita harus memandang bagaimana Tuhan memandang ini semua. Setelah sebarang menit, Gus? Ya. Hah? Udah 1 jam. Jadi itulah Mas Ardi ya. Jadi tentang salah dan benar itu sebenarnya adalah, maka marilah tetap pahami tauhid. Kata Abah, tauhid, tauhid, tauhid. Supaya orang ulah abring-abringan mawa obor dengan sene, supaya kita nggak abring-abringan adalah mawa nasi timbal yang gede cari nasi kecil yang congcot dari semua. Jangan sampai kita nyelam ke air cari air. Nah, ini hari ini dari semua orang nggak sadar dia nyelam ke air cari air dari semua. Ya, bagaimana cara menemukan diri? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, kemudian hadirkan dia. Itulah maka waidah syalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyas. Nah, falyas tajibul itu apa? Wal yu'minu bi. Lakukan dan imani tadi semua. Jangan ngomong-ngomong iman kayak bener aja kemarin kayak si Jarkas itu kayak ngaji di depan tuh. Kayak bener ngomong iman. Tadi giliran sanyo rusak kan gitu kan dari semua. Nah, inilah orang kayak ngomong iman tapi masih mikir besok nggak makan aja, itu nggak iman itu. Kalau masih mikirin kesulitan itu nggak iman. Tadi kalau udah iman udah. Maka iman itu bukan hanya percaya, yakin. Kalau Abu Jahal juga kalau percaya adanya Tuhan. Bahkan Firaun percaya adanya Tuhan. Itu percaya. Nah cukup percaya iman itu. Maka al-imanu kullu. Iman yang semua al-imanu biru'yatillah. Jangan ngomong ngaran Allah. Itu wow kan disebut ngaran. Tadi semua. Tadi. Inilah yang tadi semua. Kadang-kadang hayang syari ngaji ustad kayak gitu tuh semua. Jika tapi giliran dikasih ujian saeutik ya itu muka Allah di dunia tadi semua. Ayo kos ngaji wacilat kulbu kos tadi semua. Kayak ngepet kadang-kadang. Nah itulah kalau ngajinya hanya cuma begitu. Nah, inilah maaf ya. Jadi kadang-kadang ya inilah yang dolun mudilun itu. Tadi semua ya. Itu saja barangkali sahabat. Marilah kita benar. Maka tadi konsep yang awal itu back to tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Syuhudul kasroh fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasroh, atau syuhudul wahdah fil wahdah. Maka pahami ya tadi semua. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf sekarang adalah tidak sering Abah untuk live karena menurut Abah sudah cukup. Kecuali adalah ada waktu dan kemudian juga Abah diberi kesehatan. Yang ketiganya adalah beliaunya mendesak gitu. Maka kata Abah daripada Abah jelasin hanya kepada dia, lebih baik dilahirkan. Barangkali bisa manfaat buat orang lain. Ingat sekali lagi yang bicara ini tidak memiliki kemuliaan apa-apa. Saya bukan mursyid, saya bukan guru, saya bukan siapa-siapa, tidak punya status apa-apa.
Kita hanya sama-sama adalah seorang hamba yang sedang berjalan menuju Tuhan, hanya mencari untuk memantaskan diri untuk kembali adalah kembali pada Tuhan. Ya, mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.